Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijad ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz ayat nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati, yang cintai, yang banggakan Ayahanda Tuan Guru Haji Ruslan Zain sebagai pembina Pondok Pesantren Darul Kamal Kembang Terang. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur untuk terus bisa bersama-sama kita di dalam memperjuangkan umat bangsa dan agama. Yang hormati juga Ayahanda Tuan Guru Haji Sihabuddin, begitu juga dengan seluruh masyayikh yang hadir, yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, seluruh ustadz, ustazah, seluruh santri yang hadir, juga seluruh jamaah muslimin muslimat yang tiang cintai, tiang banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kita bisa bersilaturahmi. Sudah cukup lama terus terang untuk tiang sendiri tidak bersilaturahmi dalam jumlah besar seperti ini. Tiang sangat berbahagia, sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memang pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak saja Nusa Tenggara Barat tapi melanda dunia. Alhamdulillah, di tempat kita dari waktu ke waktu keadaan menjadi semakin baik. Alhamdulillah, yang sangat bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Sehat menyadarkan kita adalah salah satu kemewahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Banyak guru-guru kita, saudara kita, teman seperjuangan yang mendahului kita. Alhamdulillah kita termasuk diberikan keberkahan, tetap diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kamu atas apa yang aku berikan, akan aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, siksaku teramat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, kesehatan yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat silaturahmi. Yang melihat wajah pelungguh semua, para tuan guru, jamaah muslimin muslimat begitu bahagia. Karena yang namanya silaturahmi ini betul-betul memberikan energi positif, memberikan semangat. Insya Allah yang namanya silaturahmi memanjangkan umur, membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kehadiran kita di dalam silaturahmi pada pagi hari ini adalah terkait dengan ulang tahun Pondok Pesantren Darul Kamal yang ke-38. Yang ke-38. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darul Kamal sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Tidak bisa dinafikan kontribusi yang diberikan oleh pondok pesantren kita. Dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Darul Kamal. Dengan lulusan-lulusannya
telah betul-betul mewarnai tidak saja pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat, tetapi Tiang sangat yakin lulusan-lulusan Pondok Pesantren Darul Kamal sudah banyak yang memberikan kontribusi di luar daerah. Kemarin Tiang baru saja kembali dari Papua, karena ada perhelatan PON ke-20. Ternyata di Papua niki, Bapak Ibu jemaah sekalian, banyak sekali abituran Nahdlatul Wathon yang menjadi ustadz, yang mengisi masjid-masjid yang ada di Papua, menjadi tokoh di Papua. Begitu dia lulus dari pondok pesantren kita, dia keluar, dia langsung menjadi ustadz di sana, bisa menjadi imam di masjid, dan banyak yang berkiprah di berbagai bidang yang lulusan pondok pesantren kita. Sangat bangga kita melihat lulusan-lulusan kita tidak saja berkiprah di Nusa Tenggara Barat, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia. Mungkin kalau pelungguh yang ceritakan, banyak santri-santri kita yang mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di luar negeri, tidak saja di Mesir, di Saudi Arabia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Kalau dia mendapatkan kesempatan melanjutkan misalnya ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, rata-rata di sana beliau langsung diangkat menjadi ustadz, memberikan ceramah. Padahal mungkin kalau di sini banyak anak-anak kita yang memiliki kemampuan yang sama, tetapi begitu di luar dia menjadi menonjol. Karena apa? Karena memang pendidikan agama yang cukup yang didapat di pondok pesantren membuat mereka di luar kemudian menjadi tokoh-tokoh, yang ditokohkan, jadikan imam, dijadikan ustadz, memberikan ceramah-ceramah di kelompok pelajar Indonesia. Nah, itulah luar biasanya hasil daripada didikan pondok pesantren. Ini menjadi suatu kesyukuran yang luar biasa bagi kita semua. Begitu juga pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik toladan, sebaik-baik toladan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mudah-mudahan melalui momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mentoladani semua hal-hal baik yang telah beliau tunjukkan kepada kita. Bagaimana yang namanya apa yang selalu diingatkan oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional kita. Yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Itu juga ternyata adalah sifat-sifat atau perilaku yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan itu menjadi dasar daripada semua apa yang kita lakukan. Bagaimana keikhlasan itu menjadi begitu penting di dalam kita berkiprah, dalam mengisi umur kita di dunia ini. Bagaimana kejujuran menjadi pondasi yang begitu penting di dalam kita melaksanakan kehidupan kita di dunia. Semuanya itu tentunya menjadi tauladan kita. Mudah-mudahan sebagai murid Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, kita bisa meneladani seluruh apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Maulid ini kita berbahagia, kita menyambut kelahiran beliau. Betapa tidak kalau kita ingat cerita bagaimana Abu Lahab yang begitu jahatnya bisa kita bilang pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mensyiarkan Islam, beliau Abu Lahab ini menjadi orang yang sangat
jahat ya, yang sangat menentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pun begitu, karena pada saat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, Abu Lahab begitu berbahagia karena Abu Lahab adalah paman Nabi. Pada saat baginda dilahirkan, Abu Lahab sangat berbahagia sampai budak beliau Suwaibah dibebaskan. Saking riangnya paman beliau pada saat itu dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebaikan beliau, keriangan beliau, kebahagiaan beliau dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meringankan siksa beliau setiap hari Senin. Nah, kebahagiaan Abu Lahab itu saja bisa diringankan, karena Abu Lahab sangat berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Tentunya kita sebagai manusia biasa sangat bersyukur. Ini adalah nikmat yang tiada terkira bagi kita seorang muslim dengan hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan momen Maulid Nabi ini betul-betul bisa semakin menguatkan silaturahmi kita nih. Pelunggu semua jamaah muslimin muslimat juga semakin kompak, bisa menjaga kesehatan, semakin kompak. Terus juga di dalam kita mendidik anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa kita didik sebagai anak-anak yang berilmu. Lanjut terus sekolah anak-anak kita sampai setinggi-tingginya, dan juga kita jaga anak-anak kita supaya sehat selalu. Jangan sampai ada anak-anak kita yang kurang gizi, karena mungkin kita kurang memahami bagaimana memberikan gizi yang benar bagi anak-anak kita. Yang sebagai seorang ibu menitip pesan pada seluruh muslimat, mudah-mudahan kita bisa menjaga gizi anak-anak kita. Amun bahasa sasakna dendek tegirang mbeng anak teniki kakenan si instan pasti makanan-makanan yang bergizi, marak mie instan si kurang sehat niki. Lebih baik kita berikan anak-anak kita makanan-makanan yang bergizi, sayur, buah, tahu, tempe, makanan-makanan yang bergizi yang ada di sekitar kita, sayur-sayuran yang mudah tumbuh yang ada di sekitar kita, kangkung, rebusan, lembain, kemudian kelor. Nah, ibu-ibu langsung nak kelor, ketujur, luar biasa. Gizinya nih tinggi, tahu, tempe, telur dan seterusnya. Itu yang harus kita berikan ke anak-anak kita. Begitu juga tiang titip supaya anak-anak kita semua sebelum berangkat sekolah diberikan sarapan, supaya pada saat menuntut ilmu mereka kuat, mereka bisa menyerap ilmu pengetahuan dan tidak menjadi sakit, tidak kurang darah. Biasanya anak-anak kita banyak yang kurang darah, karena mungkin kebiasaan pada saat berangkat sekolah tidak sarapan dulu dan seterusnya. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur dengan menjaga amanah anak-anak kita, menjaga pendidikannya, menjaga kesehatannya, pelunggu juga semua, tentunya guru-guru tiang, para masyayikh, ustadz, ustazah, jamaah muslimin, muslimat, anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian anak-anakku menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berguna bagi umat bangsa dan agama. Dan itu yang bisa Tiang sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih, semoga kita semua selalu dimudahkan dalam setiap ikhtiar baik yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.